Ya, halo guys, kembali lagi bersama Aida YouTube channel. Nah, di konten kali ini kembali saya akan membahas perihal insurance ya, dunia perasuransian. Ya, kemarin saya ada yang japri ke saya ya. Kemarin dijapri oleh salah satu nasabah saya. Beliau mengatakan, Gus, kalau misalkan ngelihat portfolio investasi kita ya, fund kita itu di mana ya? Nah, kalau untuk polis kita pribadi. Nah, teman-teman ya, kalau untuk para nasabah terutama yang ingin mencari portfolio investasi ya, hasil pengembangan investasi, itu teman-teman bisa langsung ke websitenya prudential.co.id bagi nasabah, seluruh nasabah Prudential yang ingin mengetahui ya. Tapi beliau ini menanyakan, kalau untuk polis kita bisa nggak ketahuan portfolionya? Kalau per polis itu tidak bisa, teman-teman. Cuman, teman-teman ambil fund apa, misalkan katakan equity fund atau managed fund. Nah, teman-teman kinerja equity fund bulan ini berapa, bulan lalu berapa ya. Kalau bulan berjalan kan biasanya belum ada ya. Tapi bulan yang lalu nih Oktober misalkan. Sekarang kan bulan November. Yang bulan Oktober 2023 bisa dilihat nggak? Bisa, teman-teman. Nah, ini saya kasih tahu cara tutorialnya lewat website. Di mana sih letaknya? Yuk, sama-sama. Yuk. Nah, pertama-tama nih teman-teman ya, teman-teman langsung ke browser. Nah, terserah teman-teman mau browsernya mau pakai Google Chrome, mau Safari, atau apapun. Nah, teman-teman tinggal ketikkan www.prudential.co.id ya. Nah, sudah masuk ke websitenya Prudential, nanti teman-teman langsung ke produk. Di sini kan ada Widupals, produk, klaim dan layanan, perusahaan kami, event kami, pahami bareng. Nah, teman-teman langsung ke bar produk. Nah, di sini teman-teman langsung ke pilih yang produk asuransi yang dikaitkan investasi. Nah, teman-teman mau lihat yang bulanan atau tahunan? Nah, teman-teman ke laporan bulanan atau laporan tahunan. Kalau pengen lihat detail per bulannya berapa, nah teman-teman langsung ke laporan bulanan. Diklik laporan bulanannya. Nah, ini kinerja bulanan dana pooling. Nah, teman-teman bisa combine-kan. Misalkan teman-teman ambil fund di apa, teman-teman bisa buka aplikasi namanya Widupals. Di situ Widupals kan teman-teman ketahuan tuh saldo berapa ya di unit berapa. Unitnya ada nama unitnya itu ya, nama fundnya. Nah, teman-teman misalkan contoh mau lihat yang bulan terakhir. Nah, ini kan tahun 2023 nih ya. Bulan Oktober kan berarti kan yang November kan sedang berjalan. Berarti belum keluar. Nah, Oktober berapa? Teman-teman ini yang lihat Oktober, klik tambah sini. Nah, di sini. Nah, di sini ada berbagai macam fund. Nah, nanti teman-teman sesuaikan dengan fund yang teman-teman ambil di polis. Misalkan teman-teman ambil katakan Managed Fund Plus ya, misalkan rupiah Managed Fund Plus. Nah, teman-teman lihat, ini bisa teman-teman unduh portfolionya ya, diklik unduh di sini. Kalau teman-teman mau ambil yang Infrastructure and Consumer Equity Fund ya, rupiah Infrastructure and Consumer Equity Fund. Di sini teman-teman bisa unduh. Nah, kita ambil contoh yang equity fund ya, yang umum ya. Kalau umumnya, kalau teman-teman yang polis lama itu pasti punya rupiah equity fund ya. Kita klik unduh di sini. Ya. Nah, ini portfolionya teman-teman. Portfolio investasinya, kita zoom ya. Nah, ini portfolio investasi ruling rupiah equity fund ya, fundnya ini. Nah, ini tingkat resiko ini tinggi ya. Kalau equity itu pokoknya yang ada equity-nya itu high risk high return teman-teman ya. Nah, ini kinerja ini teman-teman. Di sini ada tuh kepemilikan sektor portfolionya ya. Ini persentasenya ya. Diolahnya kemana aja sih? Nah, jasa komunikasi 13%, consumer discretioner 4%, barang konsumsi 10%, energi 7%, keuangan 37%, kesehatan 4%, industri 7%, material 6%, properti 3%, utilitas 0%, kas dan deposito 9%. Jadi teman-teman bisa lihat nih ya. Alokasi portfolionya ya, ini lebih besar ke saham ya, namanya juga equity ya teman-teman ya. 91% ke saham dan kas dan depositonya 9%. Gitu. Nah, kepemilikan efek terbesar di mana aja? Nah, ini ya, ini nama-namanya ya, ada Bank BCA, ada Astra Internasional ya, ada Indosat. Jadi teman-teman bisa lihat ya.
Nah, ini kinerja kumulatif 3 tahun terakhir, teman-teman. Dari 2020 sampai bulan 10 ya, Oktober, sampai 2023 bulan Oktober juga. Ini kinerja 3 tahun terakhir. Nah, gimana nih? Turun apa naik? Untuk yang equity nih, ya. Ini kelihatan nih recordnya, teman-teman. Ya. Terus kinerja bulanan 3 tahun terakhir. Nah, tuh udah ketahuan ya, minus berapa? Ada minus 5%. Ya, ini ditarik dari Oktober 2020 sampai sampai dengan di Oktober 2023. Itu di sini di Oktober 2023 kondisinya lagi yang kemarin itu minus 5% itu. Ya, merah tuh barnya. Jadi ketahuan, teman-teman. Gitu, teman-teman. Ini portfolionya. Jadi kalau teman-teman bisa download ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya, katakan teman-teman punya, ini kita ke produk lagi, kita ke bulanan ya. Nah, kita mau lihat bulan Oktober. Ini bisa lihat yang tahun-tahun yang 2021, 2022 juga bisa, teman-teman. 2020 juga bisa. Jadi buat bahan komparasi ini naik apa turun nih dari 2020 sampai 2023 nih perkembangannya selama pandemi. Itu kemarin kan pandemi masuk di 2020 ya, guys ya. Nah, itu. Ya. Ini kita ambil contoh tahun 2023, teman-teman mau lihat yang bulan Oktober masih ya. Katakan dia fund-nya ambil yang baru nih ya. Global Emerging Market. Nah, ini rupiah Global Emerging Market Equity Fund. Nah, ini high risk high return juga, unduh. Nah, ini portfolionya, teman-teman. Nah, ini portfolio fund ruling rupiah Global Emerging Market Equity Fund ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ya, sektornya kemana aja, sektor portfolionya teman-teman bisa lihat juga ya. Tuh. Ini ya, teman-teman. Mudah sih, teman-teman ya. Nah, terus kalau grup kepemilikan terbesar di mana aja nih? Tuh, ya ada di sini. Semua dibuka transparan, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat langsung ke websitenya. Nah, kinerjanya turun apa naik? Nah, ini kinerja kumulatif 3 tahun terakhir. Ditarik dari data tanggal bulan Oktober tahun 2020 sampai Oktober 2023 ya. Nah, ini. Nah, kita lihat kinerja bulan 3 tahun terakhirnya turun apa naik? Ini turun nih. Turun nggak nyampe 5% sih kalau yang global emerging market ya. Turun sedikit nih. Kurang lebih ini paling 1%-an ya, 1% kurang lebih. Gitu, teman-teman. Nah, oke ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih kinerjanya ya. Global emerging market dari 2019, 2020. Nah, ini ketahuan nih. Ini ringkasannya kurang lebih. Itu 8 di 2019 itu 8,6%, 2020 3,47% ya. Ya. Oke, jadi semuanya bisa dicari lewat via websitenya prudential.co.id, teman-teman. Oke. Nah, ini. Terus teman-teman kemarin ada yang tanya, Gus, kalau ini kan yang dana ya. Ada yang nanya lagi yang rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit itu yang masih belum menjadi membership Pru Priority Hospital. Nah, sekarang update ya. Jadi saya sekalian ya buat kontennya. Untuk rumah sakit, di beberapa rumah sakit ini udah ada yang bisa rekanan lagi. Ya, diantaranya itu Siloam Group ya. Grup Siloam kemarin kan sempat nggak rekanan ya. Jadi semua pembayaran harus sistemnya reimburse ya. Nah, teman-teman bisa langsung, kemana sih ya udah ada tutorialnya. Teman-teman bisa langsung klaim dan layanan, pilih yang ini daftar rumah sakit cashless, diklik ya. Nah, di sini kan ada dalam dan luar negeri, teman-teman pilih dalam negeri. Mau cek ya kemarin ya, mau memastikan bahwa rumah sakit Siloam udah ke kanan apa belum. Nah, ini Pru Priority Hospital cashless, pilihnya tempat domisili di mana teman-teman tinggal. Katakan di mana? Di Jakarta, misalkan contoh ya, DKI Jakarta. Nah, ini klik aja semua ya.
Ini kan ada Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan sebagainya ya. Nah, klik aja semua. Terus teman-teman klik. Kemarin kan nanya tuh ke saya, Siloam udah rekanan belum? Siloam udah rekanan belum? Ya, ketik aja Siloam. Nah, udah ada tuh sekarang. Kalau kemarin kan no result found. Ya, nah sekarang udah ada. Teman-teman mau cari Siloam mana? Siloam, katakan Siloam Hospital mana? Tuh, ini grup Siloam semua udah ada muncul di sini. Ya, ada Siloam Bogor, ya. Terus Siloam Kelapa II, ya. Itu udah ada. Nah, misalkan katakan Lipo Village. Nah, Lipo Village atau katakan yang paling umum ya. Siloamnya itu Siloam Purwakarta. Nah, ini misalkan cari. Nah, ini ya. Terus katakan Siloam Bogor, misalkan contoh, pilih Jawa Barat. Pilih kotanya Bogor. Ketik aja Siloam. Nah, tuh ya, Siloam Bogor. Nah, ini ada. Tuh. Ya, kemarin ada yang nanya, Siloam Bogor udah rekanan belum? Nah, sudah ya. Per kemarin tanggal 28 November 2023 sudah rekanan, teman-teman ya. Per 28 November kembali udah menjadi resmi jadi member Pro Priority Hospital untuk grup Siloam semua. Jadi buat teman-teman ya, para nasabah ya, nggak perlu bingung lagi yang biasa langganan ke Siloam atau gimana ya, udah memang nyamannya di Siloam, bisa langsung ke Siloam, sudah cashless ya teman-teman. Begitu teman-teman ya, sekian info dari saya, semoga bermanfaat ya. Tutorial ada 2 nih tutorial. Sebenarnya kalau yang tutorial cara mencari rumah sakit yang menjadi member Pro Priority Hospital sudah ada di konten sebelumnya ya, di kontennya di belah sini. Tapi kalau yang ini saya ada yang tanya bagaimana cara melihat portfolio investasi saya. Nah, ya, kinerja fundnya itu bagaimana? Nah, teman-teman ikuti yang cara tadi. Oke, cukup jelas ya. Jadi nggak ada yang nanya-nanya lagi. Jadi saya udah bikinin kontennya supaya teman-teman teredukasi ya, cara mencari portfolionya, cara mencari daftar rumah sakit yang rekanan Pro Priority Hospital yang mana ya. Cukup sekian teman-teman, seperti biasa yang buat teman-teman yang baru nonton konten ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!